Orang yang menderita asma akan cenderung memiliki 4 tanda dan gejala. Yang pertama itu adalah batuk, yang kedua adalah sesak nafas, yang ketiga nafas berbunyi atau kalau dalam bahasa awamnya nafas mengi, yang keempat adalah dada terasa berat. Oh begitu. Jadi kalau seumpama sesak atau mungkin dadanya ampek karena tanggal tua itu bukan termasuk gejala asma ya dokter? Bisa jadi asma karena ada penggolongan asma yang tadi saya sebutkan di awal, ada faktor penyebab, ada faktor pencetus, beberapa itu ada dari psikis gitu. Oh begitu ya Salah dokter. satunya itu Siap bisa siap saja. siap. Nggih nggih nggih. Jadi sobat podcast, kalau misalnya tiba-tiba tanggal tua ada yang agak sedikit ampek, itu berarti ya siapa tahu boleh memeriksakan diri ke RSUD Martiwaluyo. Bisa jadi ada salah satu penderita asma loh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara Ngobras, ngobrol asik santai bersama RSUD Martiwaluyo Kota Blitar. Saya, host Eni Ekowati STRGZ, akan memandu acara podcast Ngobras pagi hari ini. Sobat Ngobras, hari ini kita ada di bulan Mei, bertepatan dengan peringatan Hari Asma Sedunia. Peringatan Hari Asma bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat arti penting tentang edukasi asma. Tema tahun ini adalah tentang asma education empowerment atau pendidikan pemberdayaan penyakit asma. Tema ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, terutama untuk penderita asma, agar dapat mengelola penyakitnya, terutama pada saat terjadinya serangan asma. Sobat podcast yang berbahagia, pagi ini kita akan kedatangan narasumber yang cukup handal dan smart, yaitu salah satu dokter spesialis di RSUD Martiwaluyo Kota Blitar. Kami perkenalkan narasumber kita pagi ini adalah Dr. Gandhi Estrada Atmanto, spesialis paru. Monggo kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eni. Terima kasih dokter. Monggo dokter, silakan disapa Sobat Ngobras dan kemudian memperkenalkan diri dokter. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Ngobras? Perkenalkan, nama saya Dr. Gandhi Estrada Atmanto, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Daerah Mardiwaluyo, Kota Blitar. Terima kasih dokter. Dokter, seperti kita ketahui, asma adalah salah satu penyakit kronis tidak menular yang diderita kurang lebih 260 juta penduduk di dunia dokter ya. Dan kemudian memberikan sumbangsih kematian 450 ribu jiwa per tahun. Ngeri ya dok? Ngeri Dokter sekali. kalau boleh tahu sebenarnya penyakit asma itu apa ya dok? Boleh dijelaskan dokter? Baik, jadi penyakit asma itu adalah suatu penyakit yang heterogen yang ditandai dengan inflamasi kronis saluran nafas. Inflamasi itu peradangan kronis saluran nafas dengan karakteristik adanya variasi dalam waktu dan intensitas serta hambatan dari aliran udara penderitanya, yang mana nanti dari semua itu akan berujung kepada tanda dan gejala yang akan saya jelaskan kemudian. Oh ya 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 ya, berarti asma disebabkan adanya peradangan ya dokter. Dokter, tema peringatan Hari Asma Sedunia tahun ini adalah Asma Education Empowered. Boleh dijelaskan dokter terkait tema peringatan Hari Asma tahun ini itu sebenarnya bagaimana dokter? Asma Education Empowers itu Bu Eni, jadi eh, itu adalah suatu tema pada tahun ini yang digagas oleh organisasi para ahli asma seluruh dunia, Global Initiative for Asthma, itu dengan maksud agar semakin hari penderita asma itu semakin bisa mengelola penyakitnya sendiri. Jadi tadi sudah disebutkan di awal bahwa asma empowers education, education empowers ya. Jadi bagaimana penderita asma itu mengetahui tentang karakteristik asma, kemudian diberikan edukasi yang baik, sehingga harapannya mereka bisa mengelola penyakit mereka dengan baik dan
kalau mencari pertolongannya juga baik, seperti itu. Oh iya, terima kasih dokter. Dokter, sebenarnya asma itu adalah penyakit kronis tidak menular yang dapat dikontrol dan dicegah bila kita dapat memberikan tata kelola yang tepat, dokter. Boleh Betul. tahu dokter, kira-kira penyebab penyakit asma yang katanya ada penyebab eksogen, ada penyebab endogen, itu sebenarnya apa saja ya dokter? Baik, jadi menurut kepustakaan, menurut para ahli, eksogen endogen itu kepustakaan lama sebenarnya Bu Eni. Jadi para ahli kemudian dengan ilmu pengetahuan yang berkembang itu kemudian meneliti dan terus meneliti hingga akhirnya didapat suatu kesimpulan bahwa eksogen endogen itu tidak dipakai lagi. Jadi yang dipakai itu Oh, gitu adalah ya dokter. Ya. asma dengan faktor dan faktor penyebab. Kemudian nanti akan saya jelaskan juga selain gejala-gejalanya juga asma itu kenapa kok ada faktor pencetus, ada faktor penyebab, itu nanti menjelaskan yang eksogen endogen tadi. Oh, begitu ya dokter. Oke, dokter, apa benar asma itu bersifat genetik dokter atau keturunan? Betul sekali. Salah satu jenisnya Bu Eni. Asma itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Jadi ada namanya fenotip asma, ada namanya genotip asma. Kalau yang dimaksud tadi pembawaan atau alergi itu adalah genotipnya. Sedangkan yang kita lihat sehari-hari pada penderita asma itu adalah fenotipnya. Nah, asma itu secara fenotip itu dibagi berdasarkan variasi dari beberapa macam demografi, kriteria klinis dan lain sebagainya. Sehingga ada namanya asma alergi, asma non alergi, asma pada usia dewasa. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan asma dengan remodeling airway, dan juga yang terakhir adalah asma yang berkaitan dengan metabolik atau massa tubuh, asma pada obesitas misalnya. Jadi banyak Oh, sekali iya iya iya. jenisnya. Berarti itu tadi termasuk klasifikasi klasifikasi dari asma ya, dokter? Secara fenotipnya, Oh, iya iya iya, secara dokter. penampaannya. Oh ya, kalau boleh tahu dokter, kira-kira gejala-gejala yang ditimbulkan kalau seseorang menderita penyakit asma itu apa saja ya dokter? Orang yang menderita asma akan cenderung memiliki 4 tanda dan gejala. Yang pertama itu adalah batuk, yang kedua adalah sesak nafas, yang ketiga nafas berbunyi atau kalau dalam bahasa awamnya nafas mengi, yang keempat adalah dada terasa berat. Oh begitu. Jadi kalau seumpama sesak atau mungkin dadanya ampe karena tanggal tua itu bukan termasuk gejala asma ya dokter? Bisa jadi asma karena ada penggolongan asma yang tadi saya sebutkan di awal, ada faktor penyebab, ada faktor pencetus, beberapa itu ada dari psikis gitu. Oh, begitu ya Salah dokter. satunya itu Siap, bisa siap, saja. siap. Nggih, nggih, nggih. Jadi sobat podcast, kalau misalnya tiba-tiba tanggal tua ada yang agak sedikit ampek, itu berarti ya siapa tahu boleh memeriksakan diri ke RSUD Martiwaluyo. Bisa jadi Anda salah satu penderita asma loh ya. Oke, dokter, terkait Baik. deteksi dini dan pencegahan kekambuhan penyakit asma. Dokter, bagaimana seseorang dinyatakan terdiagnosa sakit asma? Dan kira-kira penyakit ini tuh mulai terlihat sejak kapan ya dokter? Sejak usia bayi, balita, remaja, atau akan timbul setelah usia dewasa atau mungkin tua ya dokter? Variasi asma itu luas sekali Bu Eni. Jadi ada asma yang diklasifikasikan tadi berdasarkan fenotipnya. Salah satunya tadi saya sebutkan adalah asma onset dewasa. Ada juga asma yang non onset dewasa, artinya asma itu sudah dirasakan dari kecil. Mungkin tidak langsung sesak nafas, nafas ngik-ngik gitu tidak. Biasanya kalau pada bayi sama anak-anak itu kita bisa mengenali misalnya bayi atau anak-anak itu menderita infeksi saluran nafas berulang, ISPA berulang, kemudian ada gejala batuk, pilek, kemudian diikuti dengan sesak nafas dan nafas berbunyi mengi atau ngik-ngik seperti itu. Jadi sebenarnya bisa didiagnosis bahkan dari setelah lahir. Hanya saja memang perlu dikaji lagi, dipastikan lagi ya Bu Eni, apakah itu benar-benar asma yang dari kecil atau sebenarnya bukan asma, asmanya onset dewasa. Jadi asma itu luas sekali. Intinya kita mendiagnosis asma, kita melihat orang itu dengan asma, minimal ada 4 tanda dan gejala tadi. Kemudian kita lihat karakteristik secara fenotipnya tadi. Gitu. Oh, nggih dokter nggih. Iya. Berarti ya erat kaitannya dengan alergi ya dokter nggih. Sebenarnya Bisa asma. dengan alergi juga Nggih, salah nggih, nggih. satunya. Terus kemudian biar sobat ngobras semua itu tahu dokter, bagaimana upaya pencegahan supaya seseorang yang memiliki penyakit asma itu tidak gampang kambuh dokter? Baik. Asma itu sebenarnya suatu penyakit kronis yang tadi saya sebutkan, peradangan atau inflamasi kronis pada saluran nafas. Itu ditentukan salah satunya tadi selain dari faktor fenotip, penampakan lingkungan juga genotip namanya.
orang-orang dengan asma itu memang dari hasil penelitian dari beberapa literatur itu didapatkan memang dari faktor genotipnya ada genetiknya. Sehingga memang ini sulit sekali. Mau apapun faktor pencetus atau faktor penyebabnya, kalau memang dia sudah punya genetik atau kecenderungan rentan menderita asma, itu memang sulit sekali untuk dicegah karena faktor itu kan termasuk faktor yang tidak dapat dimodifikasi, faktor genetik seperti itu. Kerentanan atau atopi itu sulit sekali untuk dicegah karena kalau memang sudah ada pembawaan asma yang bisa dilakukan ya mengendalikan dan menstabilkan asmanya. Oh, mengatakan, dokter faktor genetiknya itu apa juga bersifat cross ya dokter? Misalnya kalau yang sakit asma itu ayahnya ada kemungkinan ditularkan ke anak perempuannya dan sebaliknya kalau ibu ditularkan ke anak laki-lakinya atau hanya faktor genetik gitu saja dokter? Kalau secara genetik memang disebutkan ada beberapa kerentanan-kerentanan tadi. Kalau yang dimaksud Bu Eni itu adalah faktor atopi, ya bisa saja. Namanya cross apa tadi? Genetik. Cross herediter ya, Iya, herediter herediter, kalau iya sebutnya. betul ya. Misalnya ayahnya atau ibunya menderita asma, bisa diturunkan ke anaknya atau bahkan anaknya mungkin tidak menderita asma, cucunya. Kalau anaknya nanti punya anak ya cucunya mungkin bisa jadi punya asma. Jadi ada namanya genetik yang bersifat resesif, ada yang bersifat dominan. Gen pembawa gitu ya Gen dokter. pembawanya, Oh iya. iya betul nggih nggih. Dokter, sekarang pertanyaan terkait tata laksana awal atau tata laksana asma ya dokter. Oke, di awal tadi penjelasan banyak menceritakan tentang klasifikasi, gejala dan sebagainya. Yang ingin kami ketahui sekarang terkait derajat serangan asma dokter. Derajat serangan asma itu ada berapa ya dokter? Dan kira-kira kalau misalnya seseorang yang dinyatakan punya sakit asma apabila terjadi serangan asma datang, kira-kira pada derajat bagaimana seseorang itu dapat mengatasi serangan asmanya secara mandiri dan pada derajat bagaimana seseorang itu harus berhubungan atau menghubungi atau mendatangi fasilitas kesehatan terdekat dan kira-kira fasilitas kesehatan terdekat mana yang harus dituju oleh penderita asma untuk dapat mengobati serangannya, bisa dijelaskan? Baik, jadi asma itu kan tadi penyakit heterogen ya. Kemudian heterogen termasuk juga dari ditinjau dari klasifikasinya. Asma itu kalau berdasarkan derajat serangannya itu dibagi menjadi 3 Bu Eni. Ada yang dinamakan dengan asma serangan ringan sampai sedang, asma serangan berat, dan asma yang mengancam nyawa. Kalau misalnya penderita yang dimaksud itu adalah penderita yang masih ringan-ringan atau sedang-sedang saja, sebenarnya dengan kita berikan edukasi, kemudian obat-obatan yang sesuai, asmanya jadi stabil. Kalau terjadi kekambuhan, maka kita sarankan untuk paling tidak menggunakan obat asmanya secara rutin. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya derajat asma yang serangan berat atau yang mengancam nyawa. Sebaiknya penderitanya harus tahu. Makanya dari 3 derajat tadi, kita harus tahu tanda dan gejalanya apa saja. Kalau asma ringan sampai sedang, itu biasanya pasien masih bisa berbicara 1 kalimat utuh, tidak terbata-bata. Kemudian ditinjau dari rate pernapasannya juga tidak lebih dari 22 kali per menit. Oh, tapi sudah keluar ngik-ngik dokter? Nah, kalau misalnya ngik-ngik tinggal kita lihat lagi. Sebenarnya kalau dalam kasus seperti ini, kita selain mengobati ketika terjadi serangan, kita juga harus melihat ke belakang. Dalam arti penderita asma tadi, apakah selama ini pengobatannya sudah rutin, apakah dia mengetahui teknik pengobatannya dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor. Yang penting di sini adalah penderita mengetahui apa saja tanda dan gejala. Kalau saya biasanya mengedukasi ke pasien-pasien saya itu adalah kita lihat dari bagaimana kalau orang itu berbicara, kemudian kita periksa denyut nadinya, kemudian laju nafasnya seperti itu, kemudian cara duduknya, posisi tubuhnya ketika terjadi serangan cenderung duduk nyaman seperti kita ini atau dia cenderung membungkuk atau mungkin bahkan tidak sadar. Yang harus menjadi perhatian sebenarnya ringan sampai sedang itu bisa menjadi perhatian kita. Tapi yang jadi masalah kalau berat dan mengancam jiwa. Berarti pada saat serangan asmanya sudah mulai berat, berarti penderita asma harus segera menghubungi fasilitas kesehatan yang terdekat ya dokter. Yang fasilitasnya lengkap untuk paling tidak memberikan oksigenasi Bu Eni. Jadi kalau penderita asma itu kambuh, paling tidak kita bisa melihat kadar oksigennya lah. Kadar oksigennya tadi saya lupa sebutkan. SpO2 ya SpO2 dokter? ya. Kalau SpO2-nya masih oke-oke saja ya mungkin disuruh tenang, menggunakan obatnya rutin tadi, kemudian kalau memang dia sudah sedia oksigen seperti itu ya diberikan oksigen. Kalau yang
derajat yang lainnya seperti yang berat dan mengancam jiwa paling tidak dibawa ke unit pelayanan gawat darurat, diberikan oksigenasi, kemudian juga lanjut ke penanganan selanjutnya sesuai dengan algoritmanya. Oke, terima kasih dokter. Oke, terus kemudian dokter, ada asumsi kalau Ya. makanan itu erat kaitannya dengan serangan asma. Boleh tahu dokter, kira-kira hubungan makanan dengan penyakit asma atau mungkin ada makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh penderita asma dan ada makanan yang harusnya dihindari oleh pasien yang memiliki penyakit asma. Bisa dijelaskan dokter? Asma itu dia personalized disease ya. Satu orang yang asma dengan yang lain itu tidak sama. Personalized disease sehingga nanti menentukan personalized medicine-nya. Jadi belum tentu obat asma misalnya A pada orang ini cocok. Cocok untuk orang yang Tidak lain. cocok. Oh, Tadi iya saya iya sebutkan iya. ada faktor genetik ya Bu ini, kerentanan. Jadi orang yang sudah punya kerentanan secara genetik, kemudian dia punya riwayat atopi. Kalau yang dimaksud itu adalah riwayat atopi. Sebenarnya makanan itu kita bisa memodifikasi. Jadi misalnya orang itu punya riwayat atopi terhadap seafood, maka sebaiknya menghindari seafood. Kalau tidak bisa menghindari, ya jangan terlalu sering mengkonsumsi seafood. Cuman masalah di sini kita terbatas dalam hal untuk memeriksa dan lain sebagainya. Jadi paling tidak kita menstabilkan dari faktor asmanya dulu. Untuk atopinya bisa kita gali belakangan. Tapi paling tidak kalau makanan minuman yang boleh dan tidak boleh, pada dasarnya secara umum itu boleh-boleh saja. Makanan minuman apa saja yang disenangi itu boleh. Hanya saja memang ada perhatian khusus terhadap atopinya tadi. Saya Oh, kira jenis begitu. makanan tertentu Jenis harus makanan di tertentu. warning untuk masing-masing orang ya dokter, Iya, karena sifatnya individual gitu ya individual dokter. tadi, personalized. Oke, dokter, untuk pola hidup sehat kita kan ditekankan untuk beraktivitas, terutama berolahraga secara rutin. Betul. Khusus untuk pasien yang memiliki sakit asma dokter, kira-kira aktivitas atau olahraga apa yang dianjurkan dan kira-kira olahraga apa yang sebaiknya dihindari supaya angka kekambuhannya itu menjadi turun dokter? Baik, jadi ada salah satu jenis asma yang namanya asma karena exercise atau latihan fisik, tapi memang itu sangat sulit sekali ditentukan ya. Pada dasarnya orang-orang dengan asma itu bisa tetap beraktivitas fisik. Hanya saja memang harus tahu batasan-batasan kapan aktivitas fisik itu ditingkatkan intensitasnya, kapan cukup dengan yang biasa-biasa saja. Kalau misalnya orang itu kemudian kita lihat dengan kondisi asma yang stabil, karena kan orang asma itu orang-orang dengan asma itu ada dua kondisi. Dia dalam kondisi stabil atau dalam kondisi eksaserbasi. Kalau dalam kondisi eksaserbasi kita tidak mungkin menyuruh untuk olahraga atau aktivitas fisik yang berat. Nah, pasien itu atau orang itu harus kita stabilkan dulu. Ketika sudah di derajat asma yang stabil, itu baru bisa kita berdayakan atau kita edukasi untuk aktivitas fisik. Pada dasarnya orang-orang dengan asma itu tetap bisa beraktivitas fisik, tidak perlu khawatir. Hanya saja harus tahu batasan-batasan kapan itu tadi beraktivitas fisik dengan kapasitas fisik yang berat atau tidak, seperti itu. Oh, jadi Ya. kalau terjadi serangan sebaiknya ya aktivitasnya diminimalkan, maksudnya seperti itu dokter. Jangan berolahraga Oh, dulu seperti ngoten. itu. Nggih. Olahraga yang dianjurkan apa dokter kalau untuk penyakit asma? Soalnya saya taunya itu berenang sama senam tai chi dokter. Ya. Benar apa tidak dokter kira-kira? Dua Atau itu senam benar. lansia Ya. yang hanya menggerak-gerakkan badan gitu? Jadi pada dasarnya olahraga yang sudah pernah dan sering kita lihat ya, seperti renang, kemudian senam, itu termasuk dua yang direkomendasikan oleh para ahli ya. Kebetulan seperti itu. Kalau olahraga yang lain saya kurang paham, tapi kedua olahraga itu direkomendasikan karena dia kan punya intensitas dan derajat yang bisa dikendalikan. Nah, saya sering mengedukasi pasien-pasien saya yang dengan asma itu dua olahraga itu. Jadi bisa dilakukan senam apapun tidak masalah. Bahkan kita di Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Perhimpunan Ahli Paru seluruh Indonesia, kita ada namanya senam asma. Latihan atau aktivitas fisik yang bisa dilakukan untuk Mengurangi derajat kekambuhan gitu ya mengurangi derajat dokter. kekambuhan dan Iya. membantu tentunya meningkatkan kualitas hidup, karena itu termasuk salah satu dari dua tujuan utama terapi asma. Oh, Ya. gitu ya dokter ya. Sobat Ngobras, perlu diketahui ya. Jadi ada olahraga yang dipakai untuk pencegahan supaya angka kekambuhan asma itu menjadi berkurang, yaitu renang dan senam. Ada senam asma. Mungkin suatu waktu RSUD Mardiwaloyo akan mengadakan kegiatan ini ya, supaya masyarakat Kota Blitar bisa sehat, terutama yang memiliki penyakit bawaan asma, supaya angka kekambuhannya bisa dapat diturunkan. Ngaten nggih dokter? Siap, Nggih. boleh. Oke, dokter, ada asumsi publik yang menyatakan kalau penyakit asma itu bisa sembuh. Benar nggak dokter asumsi itu? Mitos atau fakta dokter?
Kalau menurut saya, yang saya pengalaman dan yang telah saya pelajari selama ini, asma itu sebenarnya tidak bisa disembuhkan. Jadi posisinya itu seperti penyakit kronis yang lain, seperti darah tinggi, Oh, seperti diabetes nggih. mellitus. Tadi saya sebutkan di awal ada faktor pencetus atau penyebab. Perbedaannya adalah kalau faktor penyebab orang itu sudah punya asma, dia kena sesuatu penyebab gitu, jelas dia kambuh asmanya. Yang dia belum jelas asma namanya faktor pencetus. Jadi Hmm, kalau dikatakan bisa disembuhkan atau tidak, bukan bisa disembuhkan, tapi bisa distabilkan atau tidak, agar seperti itu. tidak sering Agar tidak kambuh, sering kambuh gitu dan ya kualitas dokter. hidupnya tentu saja meningkat. Jadi Itu yang harus meningkat. diingat. Iya, iya, iya. Eh, Kalau faktor pencetus atau penyebab pada dasarnya mirip-mirip ya, misalnya karena debu, alergen, makanan, minuman, ada juga menyebutkan karena stres dan lain sebagainya. Jadi kalau boleh di total itu menurut para ahli ada hampir 1001 lebih faktor risiko, faktor pencetus atau faktor penyebab tadi. Oh, Yang iya, iya. membedakan adalah orang itu sudah jelas asmanya atau belum, Oh, seperti iya, itu. iya. Jadi kalau misalnya dia belum jelas asmanya, mungkin barangkali bisa sembuh. Bisa sembuh kalau faktor pencetusnya itu disembuhkan atau dihilangkan. Saya ambil contoh misalnya karena infeksi saluran nafas atau infeksi paru-paru. Kalau bisa disembuhkan, kemudian kita evaluasi ternyata tidak sering kambuh sesaknya, ya berarti dia sembuh. Yang jadi masalah adalah kalau orang itu sudah terdiagnosis jelas dengan asma, tanda dan gejala yang jelas asma, kemudian sudah dilakukan mungkin pemeriksaan macam-macam jelas asmanya, kena faktor penyebab, nah itu jelas nggak bisa Lah, disembuhkan. salah satunya tanggal tua itu Ya, tadi ya dokter. betul. Salah satunya itu. Iya, Ya, nggih. Oke, dokter, sekarang terkait pengobatan asma. ya, Yang saya tahu, obat asma itu adalah obat yang disemprotkan atau inhaler itu ya, dokter. Tapi ada betul. yang bilang obat asma yang disemprotkan itu bisa menyebabkan ketergantungan. Sebenarnya bagaimana, dokter? Benar apa enggak ya terkait asumsi publik yang seperti itu, dokter? Nah, itu adalah mitos. Oh, mitos ya, dokter. Berarti bukan Mitos. fakta ya, dokter? Bukan. Oh, Jadi yang oke, perlu oke. digarisbawahi di sini, yang perlu diluruskan adalah ketika seorang penderita sesak nafas, seorang penderita asma ya dalam hal ini diberikan obat semprot inhaler atau obat setum atau apapun itu yang diberikan per inhalasi langsung masuk ke saluran nafasnya, kalau kemudian terjadi perbaikan, maka itu bukan ketergantungan namanya, tapi memang kebutuhan dia. Mungkin selama ini penderita atau orang-orang itu mencari pengobatan asma kemana-mana, kemudian ketika kita berikan terapi, kok enakan, membaik, berarti memang kebutuhan dia untuk pengobatan asma terpenuhi. Jadi yang perlu diluruskan adalah bukan karena ketergantungan terhadap obat inhalernya, tapi karena kebutuhan dia akan pengobatan asma itu terpenuhi. Begitu Oh, diobati, diberikan perawatan itu membaik. membaik, Iya. yang biasanya dia tidak rasakan seperti itu, dia rasakan enakan, oh berarti membaik. Oh, Itu yang iya, harus iya, kita iya. luruskan. Makanya tema asma tahun ini kan Education Empowers, ya itu seperti itu ya. Jadi kita luruskan pemahaman masyarakat yang keliru tentang hal itu. Salah satunya adalah bahwa itu bukan ketergantungan, tapi Iya, memang kebutuhan dia sudah terpenuhi. Tinggal bagaimana ke depannya mengelola. mengelola itu supaya jadi terkendali dan kualitas hidupnya meningkat. Misalnya pasien yang menderita penyakit asma itu bisa mengelola terkait penyakitnya, Betul, angka kekambuhannya jarang, betul, ketergantungannya terhadap pemakaian inhaler juga menurun, dokter. betul Seperti itu nggih, sekali, dokter nggih. betul sekali. Oh, nggih siap. Kadang-kadang pengetahuan untuk pemakaian inhaler itu juga tidak sama loh, dokter. Orang mungkin berasumsi semprot, hisap sudah selesai. Tapi sebenarnya ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan gitu dokter dalam Betul, pemakaian inhaler. Maksudnya setelah masuk ke mulut ada angka detikan yang harus dipenuhi dan sebagainya, ya, posisi inhalernya bagaimana betul dan sekali Bu. sebagainya. Ya, Dan itu akan lebih dijelaskan secara khusus kalau pasien datang ke para medis terutama dokter spesialis paru yang sudah benar-benar mengerti terkait terapi ini gitu dokter nggih. ya, itu jadi Ya. bagian edukasi Nggih kita. Ya, lah, tuh Sobat Kobras, nggak usah malu kalau memang punya sakit asma, datang saja ke RSUD Martiwaluyo, menemui beliau-beliau pakarnya yang benar-benar mengetahui terkait asma dan terapinya. Jadi jangan sampai Sobat Ngobras salah mengenai cara pemakaian inhaler atau terapi asma yang lain, supaya angka kekambuhan serangan asma bisa menurun. Begitu ya dokter ya? betul. Nggih. Dokter, kaitannya dengan tren yang beredar kali ini, kita kan lagi marak dengan vaksin COVID. COVID ya dokter ya, nggih. Iya, Vaksin COVID. iya. Ingin tahu dokter, kira-kira untuk pasien yang menderita sakit asma boleh ndak mendapatkan suntikan atau vaksin COVID, dokter? Jawabannya boleh dan sangat diperlukan.
Oh, nggih. Bisa dijelaskan dokter Ya, kenapa? jadi begini. Seringkali di masyarakat kita, mulai dari pandemi yang kemarin kita lalui 2 tahun itu, kemudian sampai dengan sekarang, masih ada pemahaman yang keliru terkait dengan vaksinasi. Jadi pada dasarnya kita harus melihat bahwa orang-orang dengan asma, pasien-pasien dengan asma ini termasuk kelompok rentan. Jadi sama halnya dengan Oh. orang-orang dengan komorbid kencing manis, darah Oh, tinggi, iya iya penyakit iya iya autoimun iya. dan lain sebagainya. Mereka termasuk kelompok rentan. Kelompok-kelompok rentan ini harus dilindungi supaya tidak terjadi penyakit yang berat. Penyakit dalam hal ini sesuai dengan yang divaksinasi. Saya ambil contoh misalnya orang asma hendak vaksinasi COVID seperti itu. Vaksinasi COVID setelah diterangkan kita tentunya harus memastikan bahwa orang itu bersedia dan kondisi asmanya stabil. Jadi pada dasarnya tidak hanya vaksin COVID, vaksin apapun itu boleh dan harus menurut saya karena itu untuk perlindungan daya tahan tubuhnya. Kita tidak pernah tahu orang-orang dengan kondisi seperti itu apakah daya tahan tubuhnya pas fit atau tidak ketika terjadi agen penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya. Pas Nah, lagi drop gitu ya kalau pas lagi dokter. drop mungkin Iya. bisa jadi penyakit yang Iya berat, iya makanya iya iya itulah iya. fungsinya vaksin. Jadi Pentingnya eh, vaksin. boleh dan sangat dianjurkan. Tapi memang tidak bisa diberikan pada pasien asma yang sedang eksaserbasi. Oh, Kalau gitu. sedang eksaserbasi ya kita kendalikan Terapi dulu, ya dulu gitu ya diterapi dokter dulu, nggih. Iya. distabilkan eksaserbasinya, baru Sampai kemudian iya terlampaui betul, baru. baru divaksinasi. Oh Tujuannya iya. semata-mata supaya mencegah perburukan penyakit yang terkait dengan vaksinasinya, misalnya COVID tadi. Oh iya ya Ya, dokter, nggih nggih. Alhamdulillah Sobat Ngobras, pagi ini kita sudah banyak sekali menggali pengetahuan terkait asma ya dokter nggih. Nggih, harapannya semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Blitar khususnya yang menderita insya penyakit Allah. asma. Dokter, di akhir sesi coba kami diberitahu dokter terkait closing pertemuan pagi ini yang kaitannya dengan tema peringatan Hari Asma Sedunia, yakni Asma Education Empowered. Bisa dijelaskan dokter untuk closing pagi ini bagaimana dokter? Asma adalah penyakit yang bersifat kronis, tapi bukan berarti harus ditakuti. Asma itu bisa dikendalikan. Sobat-sobat sekalian, jangan takut untuk memeriksakan diri terkait asmanya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Asma itu adalah penyakit yang bersifat genetik, tapi bisa dikendalikan untuk meningkatkan kualitas hidup. Oke, terima kasih dokter. Sobat Ngobras semua, kini kita telah membahas banyak terkait penyakit asma. Sobat Ngobras, asma bukan penyakit karena karma. Yang dilakukan justru menjadi dilema. Tanpa harus banyak drama, apalagi drama Korea. Kini tata laksananya tak perlu berlama-lama. Saya Eni Ekowati, STRGZ, host pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Ciu!